Assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Ari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai si Civic Vario. Nah, Civic Vario ini adalah Civic Vario tahun 96. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, Civic Vario ini adalah Civic generasi ke-6 yang diproduksi dari tahun 96 sampai dengan tahun 2000. Adapun terbagi menjadi dua tipe, yaitu pre-facelift dan facelift. Untuk yang tipe yang pre-facelift atau non-facelift itu sama seperti punya aku nih. Dia diproduksi dari tahun 96 sampai 98. Kemudian untuk yang facelift itu keluar di tahun 99 sampai tahun 2000. Untuk populasi yang terbanyak itu adalah di tahun 96, 97. Dan 98 itu sedikit, 99 2000 itu juga termasuk nggak terlalu banyak. Karena mungkin pada saat itu kan Indonesia lagi krisis moneter ya. Jadi teman-teman di tahun 98, 99, 2000 itu mobil ini tidak terlalu banyak beredar. Kebanyakan kalau yang beredar di marketplace itu adalah tahun 96, 97. Nah, di video kali ini nih aku sempat melihat di marketplace bahwa penjualan Vario ini sebagai mobil bekas tuh cukup lumayan banyak. Artinya supply and demand-nya juga banyak. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya mobil ini sangat menarik untuk dibeli sebagai mobil daily use atau mobil untuk hobi-hobian atau modifikasi. Dengan range harga untuk tahun 96 sampai 98 tuh untuk yang non facelift atau pre facelift itu rata-rata sekitar 60 sampai 80 juta dengan kondisi bahan ataupun sudah sedikit modif. Dan untuk yang tahun 99 2000 atau yang facelift itu ada agak sedikit lebih tinggi, biasanya di antara 80-an sampai 100 juta tergantung kondisi dan lokasi. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tips untuk teman-teman yang ingin membeli Vario, apa saja yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya ada yang masih basic, ada 4 faktor ya. Pertama kali dicek adalah mesin, kaki-kaki, interior, dan body. Dan kali ini aku akan bahas dari belakang dulu, yaitu body dan interior, karena ini adalah bagian yang paling gampang dilihat pada saat kalian bertemu dengan Vario yang kalian incar. Oke, kali ini kita bahas pertama adalah bagian eksterior atau body. Alhamdulillah Honda Civic Vario yang di belakangku ini sudah dimiliki oleh keluargaku dari tahun 96 sampai sekarang. Artinya mobil ini tangan pertama. Insya Allah aku ngerti garis besar seluk-beluk dari perawatan mobil ini dan selama ini menggunakan mobil ini bagaimana experience-nya atau pengalamannya. Kita sekarang menuju ke eksterior atau bodinya si Vario untuk kita review bersama-sama. Nah, ini secara body mobil Vario ku ini kondisinya masih bahan karena memang tidak ada ubahan apapun di sektor body. Yang terlihat paling jelas adalah hanya velg saja. Nah, sekarang kita ngecek kondisi body, bagaimana mobil Vario itu yang layak dibeli supaya tidak nambah jajan di kemudian hari teman-teman. Yang paling gampang adalah kalian ngecek kondisi karet-karet pada pintu maupun kaca. Kalau misalnya karet kaca nih, aku sebelumnya sudah pernah repair kaca ini karena bocor, jadi karetnya kan aku ganti baru, dia harusnya masih bisa empuk karetnya. Tapi kalaupun misalnya karet ini tidak empuk, ya kalian harus ngecek apakah ada kondisi karat-karat di sekitar karet, karena itu biasanya menyebabkan kebocoran ke interior. Jadi memang namanya juga mobil tua ya, karet-karet itu pasti keras. Nih, contohnya kaca depanku nih karetnya belum pernah dibuka, jadi emang karetnya keras. Tapi karena sealernya masih sealer bawaan pabrik dan masih bagus, tidak ada kebocoran di area kaca depan. Oke, kemudian kalau secara garis besar, misalnya ngelihat Vario yang dijual, teman-teman bisa ngeliat dari mungkin kondisi cat. Kalau kondisi cat, misalnya orangnya bilangnya ori, nggak mungkin mobil itu warnanya selalu mengkilap. Pasti minimal pernah di repaint atau pernah di sol per panel, atau memang mobilnya jarang keluar ke jalan atau jarang dijemur. Artinya mungkin mobil kolektor yang lebih banyak diem di garasi. Kalau itu selain lihat dari body, teman-teman bisa ngelihat dari kilometer yang ada di cluster speedometer. Kalau kilometernya rendah, mungkin bisa jadi mobil itu memang mobil simpenan atau mobil yang jarang keluar. Oke, berikutnya kita ke arah bagasi.
Untuk ngelihat mobil yang masih bagus, biasanya kita bisa ngeliat dari garis lampu. Nah, ini semoga teman-teman bisa ngeliat ya. Kalau setelan bagasinya bagus, atau belum pernah ada tabrakan di bagian belakang, atau kena di bagasi, biasanya garis lampu ini pasti ketemu. Nah, ini atas bawah ketemu. Terus ini juga jaraknya juga gapnya sama rata dengan bumper. Kemudian yang sebelah kanan juga. Nah, ini garisnya ketemu rata. Nah, kalau kondisi bumperku memang bumperku udah jelek, udah pernah ditabrak. Nih, bekas tabrak di belakang. Tapi memang di bagian klip yang sebelah sininya masih rapat, cuman sini agak renggang sedikit karena memang namanya juga bumpernya udah ketekan ya. Jadi wajar sih perlu diperbaiki, tapi nanti aja. Nah, ini bekas kalau habis ketabrak kemarin, udah lama ketabraknya, ini agak ada gurat-guratan, bumpernya agak sedikit ngangkat, tapi sininya masih rata. Oke, next adalah mengenai garis pada kap mesin dengan fender depan. Nah, ini teman-teman, garisnya harus rata ya. Artinya kalau rata itu mungkin kondisi bagian depan mobil bisa dikatakan seger, belum pernah ada repair, belum pernah ada accident. Kemudian juga nut lampu ini dengan bodi kelihatan rapat atau segaris. Dan yang paling penting adalah, nah ini, jarak antara bumper dengan kap mesin dengan bumper ini jaraknya harus rata. Nah, kiri kanan sama nih. Banyak aku jumpai di mobilnya teman-teman itu dia ada gap. Karena memang namanya bumper kan lama-lama turun ya, teman-teman. Dan kebetulan di Vario yang lokal ini tidak ada namanya bumper beam di sini, sehingga bumper ini hanya benar-benar ditopang oleh klip yang ada di bagian atas ini, kemudian bagian grill, sama ada kayak semacam besi di bawah lampu. Jadi ya memang bumper depannya bisa dibilang posisinya cukup lemah ya. Selama itu nggak pernah kena accident dan bumper tuh masih ori sih, insya Allah bumper tuh tidak ada masalah dan kita nggak perlu style lagi ke tukang body. Satu lagi mungkin bisa ngelihat di bagian garis yang ini. Nah, ini punya aku masih rata dan masih rapat, masih orisinil. Next, berikutnya adalah bagian fender atau spakbor atau bibir spakbor. Untuk Civic Vario yang spakbor belakangnya masih ori, nah harusnya kondisi seperti ini teman-teman. Semoga kelihatan ya. Jadi bibir spakbornya masih ada dan karetnya juga masih ada. Aslinya nih ada karetnya. Jadi tidak cuma besi saja. Ini masih ada. Nih, biarpun fitment velg dan banku seperti ini, tapi ini masih bisa nggak mentok loh teman-teman. Alhamdulillah. Jadi makanya aku tetap menjaga keorisinalitas dari lips fender belakang. Nah, apabila ada Vario yang kondisinya lips spakbor belakang atau fender belakangnya sudah di roll. Nah, sebenarnya kalau di roll itu kan supaya teman-teman bisa masuk velg yang lebih lebar dan bisa mepet fender. Cuman menurutku, pengalaman pribadiku, sebaiknya kalau yang di roll itu jangan di roll mending sekalian kalian potong aja tuh bibir fender atau lips fendernya. Karena kenapa? Kalau di roll itu kan besi yang seperti L terus dijepit, ya kan, ditekan. Bagian yang jepit ini kan lama-lama bisa keisi kotoran. Kalau keisi kotoran dan besinya susah karena udah kejepit sama besi sama besi. Itu lama-lama bisa menjadi titik karat di kemudian hari atau jangka panjangnya. Tapi kalau misalnya lips fendernya itu dipotong, terus kemudian hasil potongannya kalian halusin terus dikasih anti karat, insya Allah itu lebih aman. Karena tidak ada potensi kotoran atau air yang terperangkap di celah antara lipatan fender itu. Cuma memang jadinya kita nggak bisa pasang karet fender list fender belakang ya. Tapi menurutku itu pilihannya lebih baik dibandingkan ngeroll. Tapi ini kembali lagi ke selera teman-teman. Teman-teman lebih pengennya ngelihatnya roll karena mungkin roll bisa dibalikin seperti standar, tapi kayaknya susah deh kalau udah dilipat itu dibalikin standar tuh susah. Jadi mending pilihannya antara nyari yang orian atau yang memang sudah kondisinya lips fendernya dipotong ya. Next kita ke dalam bagasi. Jadi selain tekukan bagasi atau list bagasi ini juga
rata. Jadi kita harus lihat, cek kondisi bagasinya. Nah, bagasi itu aslinya tuh Vario itu hanya ada bawah ya, karpet bawah. Cuman ini punya aku karena karpet bawahnya sudah rusak sebelumnya, papanya udah rusak. Terus juga backlighting yang di belakang jok juga waktu itu udah hilang. Jadi ini sempat dirapikan, dibikin lagi custom, diupayakan sama dengan karpet orinya. Tapi mungkin nggak sama banget, tapi lumayan lah, warnanya hampir mendekati. Next adalah yang dicek adalah kondisi karet-karet pada karet bagasi ini, teman-teman. Kalau memang bekas laka atau pernah repair, pasti kan karet di belakang sini atau besi di belakang ini pasti keriting. Tapi teman-teman bisa ngeliat semuanya dari sini. Nah, ini kalau misalnya ini masih bentuknya masih seperti gini kan, memang belum pernah di repair di bagian ini. Cuma bempernya saja yang pernah ketabrak, tapi nggak sampai kena tulangan atau besinya. Berikutnya kita ke mudguard atau kepet lumpur. Nah, kebetulan mobilku ini udah nggak pakai kepet lumpur karena sempat dilepas dan lupa naruh. Tapi sebaiknya teman-teman dipasang lagi aja kepet lumpur, terutama bagian belakang, karena bagian bawahnya ini nggak ada pegangan. Ini nggak ada pegangan. Kalau dia ada kepet lumpur, dia akan pegang ke sini, ke plat yang dalam, sehingga dia nggak akan goyang-goyang. Ini sekarang mobilku nih kalau kena angin agak sedikit berisik, goyang-goyang. Cuma nggak berisik, ada bunyi-bunyi karena klipnya di sini masih bagus, masih rapat. Cuman memang kedepannya mau aku pasangin kepet lumpur untuk yang bumper bagian belakang. Kalau yang depan sih insya Allah aman, karena memang dia sistemnya hanya nempel di plastik spakbor dalam dan si side skirt. Oke teman-teman, untuk wiper standar Vario tuh 11 driver ukurannya 20, kemudian ukuran yang sebelah penumpang adalah 18. Sehingga kenapa dipilih ukuran itu, supaya segitiga yang di tengah ini tidak terlalu besar. Oke, untuk washer masih standar bentuknya. Ini juga grillnya masih standar, dia yang chrome. Kalau sudah ada Vario yang grillnya single line di tengah, kemudian listnya dicat dengan warna body, itu adalah grill EK Civic EK4 atau SIR. Nah, itu yang JDM. Biasanya teman-teman untuk menghilangi kesan-kesan chrome pakai grill yang tipe itu. Berikutnya kita ke interior. Aku buka dulu yang belakang supaya terang. Nah, ini dia interiornya si Vario. Nah, mungkin teman-teman aku keluar dulu bentar ya, kita lihat dari ini di luar. Nah, untuk jok Vario biasanya masih Orion tuh dia masih blue drew. Nah, kalau teman-teman yang pengen nyarinya masih Orion, sebaiknya cari yang masih blue drew. Yang punya aku ini sudah semi kulit, tapi rencananya mau aku restorasi lagi menjadi blue drew, tapi nggak pakai coraknya punya Vario. Biar lebih segar saja, kita refresh lagi interiornya si Vario. Alhamdulillah warnanya seperti ini, masih segar. Kemudian untuk plafon, pastikan plafonnya masih yang blue drew ya. Jadi kalau teman-teman ketemu Vario, misalnya plafonnya masih blue tapi kotor, nggak apa-apa. Itu masih bisa dibersihin kalau kalian bawa ke tukang salon mobil. Karena kalau blue drew ini lebih ori, lebih gampang bersihinnya, dan juga jangka panjangnya dia nggak akan turun karena gravitasi. Biasanya kalau udah rubahan itu pakai semi kulit atau kulit, lama-lama pasti akan melendut turun. Kemudian biasanya kalau ada Civic Vario, namanya juga dia trimnya tuh masih soft touch nih kan, empuk. Suka masih ada yang berubah warna karena seiring dengan waktu. Seperti yang di videoku sebelumnya, jamuran. Ternyata teman-teman setelah dibersihkan menggunakan cairan interior cleaner dan menggunakan sikat gigi, alhamdulillah warna door trimnya atau trim-trim pintu yang lain atau backlighting bisa kembali seperti warna aslinya, yaitu abu-abu muda. Jadi ini aslinya warnanya abu-abu muda ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan abu-abu muda. Dan dulu itu kenapa joknya dibikin warna putih, karena aku nggak mau rame-rame warna di dalam interior, cukup two tone aja. Jadi warna jok ini disamakan dengan warna pilar.
yang sama-sama abu-abu muda atau ke arah putih gading. Oke, ini dari sisi jok. Dan selanjutnya kita ngeliat ke dashboard. Oke, dashboard Vario tuh yang ori aslinya seperti ini bentuknya teman-teman. Dia ada kisi AC kiri lengkap dengan buka tutupnya, kemudian ada yang tengah, setelannya juga di tengah panel sini untuk buka tutupnya. Kemudian juga aslinya ini hitam harusnya. Ini kemarin dulu tuh aku cat supaya tutun dengan jok, tapi nanti kedepannya mau aku perbaiki ganti dengan warna orinya. Untuk klase speedometer standar, temperatur, bensin, odometer, dan tachometer. Kemudian untuk laci konsol yang aslinya nih seperti ini, ada atas bawah. Nah, untuk teman-teman biasanya ada yang ngerubah, dia ada cup holder, jadi bisa dibuka tutup, didorong, nanti bisa buat naruh gelas di sini supaya nggak goyang-goyang. Jadi ada cup holdernya, keren. Itu opsi untuk yang interior. Kemudian ada juga yang model panelnya ini double din, untuk yang biasanya yang LEV ya, low emission vehicle Civicnya. Kemudian ada juga yang modelnya single din juga, tapi dia climate controlnya sudah digital, di pencet push button, dan untuk heaternya menggunakan model yang putar. Untuk kondisi di kursi penumpang bagian belakang, Vario ini cukup lega. Ini aku duduknya normal, tinggiku 168 cm, jarak kakinya jauh. Kemudian kalau headnya, kepalanya juga jauh. Jadi untuk yang badannya cukup jangkung, insya Allah mobil ini masih nyaman untuk duduk belakang. Cuman memang karena kondisi kursi bagian bawahnya ini rebah, jadi tidak semua bagian dari kaki ini full ke support sama jok. Ya agak sedikit ngangkat, kecuali kalau teman-teman kakinya masuk ke dalam bawah kursi seperti ini, ya ini kakinya nyaman sekali, bisa ketopang semua. Kemudian untuk safety belt tidak ada adjuster, tapi ada yang jual juga yang versi adjuster, biasanya untuk Civic EK, dan bisa dipasang di Vario yang lokal ini. Kemudian untuk backlighting bentuknya seperti ini, yang masih ori. Ada third brake lamp atau lampu brake lamp yang ketiga di tengah. Dan satu lagi teman-teman, tadi di poin pertama mengenai bodi, kenapa aku sebutkan list atau karet-karet kaca itu sangat penting untuk dicek. Takutnya kalau misalnya ada bocor atau kebocoran dari luar, itu nggak bisa kelihatan serta-merta airnya tuh ada di posisi mana, karena semua panel bodinya ini ketutup. Bagian bodinya ini ketutup sama panel, sehingga kalau ada air yang masuk dari pinggir-pinggir kaca, pasti dia akan langsung mengalir di balik panel dan langsung basah di bagian bawah jok ini. Nah, kita kan nggak mungkin kalau ngecek mobil bekas terus kita bongkar-bongkar bagian jok bawahnya gitu. Jadi memang dari awal kita harus ngelihat bagaimana indikasi supaya ngecek mobil ini ada kebocoran di interior apa tidak. Salah satunya mungkin selain yang tadi aku sampaikan, kalau mobil itu pernah ada bocor di bagian bodi, karat-karat, dan sehingga airnya masuk ke dalam, biasanya kondisi interior itu baunya agak apek karena ada bau bagian karpet atau bagian yang seperti kain-kain yang tidak kering. Nah, itu patut diwaspadai teman-teman, sehingga kalau memang kerusakannya atau bocornya cukup banyak, berarti kan kalian harus extra cost untuk body repair, minimal melepas kaca bagian belakang atau depan di mana ada area bocor, dan kalian juga harus menyiapkan budget untuk membeli karetnya juga, karena nggak mungkin karet kaca tuh dilepas kemudian kita pakai lagi, maksudnya reuse ya, itu nggak mungkin, karena biasanya sekali tarik itu pasti karet itu akan putus. Apalagi mobil ini sudah berumur, terutama 20 tahun ya, 27 tahun, pasti itu namanya karet-karet pasti keras gitu. Jadi teman-teman, untuk tips yang di interior ini tidak terlalu banyak. Mungkin satu lagi, kalau teman-teman ngelihat ada Vario yang pakai sunroof, biasanya teman-teman tuh menggunakan top cut dari Civic EK4 atau menggunakan yang sunroof yang model seperti Webasto gitu.
Cuman biasanya teman-teman pakai yang OEM karena sekalian ambil plafonnya dari top cutnya, termasuk rangka dari sunroofnya. Jadi kalau misalnya belinya atau ngambil dari copotan dari Honda juga dan sama Civic Vario atau Civic generasi 6, insya Allah sunroofnya pasti rapi, nggak ada bocor, karena memang dari sisi tulangan, jalur-jalur buangan air maupun motornya sudah sesuai dengan peruntukannya, sesuai juga dengan desain atapnya. Nah teman-teman, untuk bagian interior dan eksterior mungkin aku bisa tambahkan, kalau misalnya kalian ngecek yang eksterior sebaiknya pilih yang masih basic aja atau masih dasar, belum ada rubahan, sehingga teman-teman kalau memang kedepannya mau ada modifikasi lebih gampang. Dan untuk bagian yang interior ya mungkin teman-teman balik lagi ke selera. Kalau memang dari bawaan mobilnya sudah ada yang diganti-ganti tapi dan masih rapi, itu juga bisa dipertimbangkan. Maksudnya tidak masalah untuk menjadi poin plus dari pemilihan mobilnya. Dan untuk Civic Vario ini sejauh ini memang mobilnya ganteng banget. Kalau dipakai jalan itu masih membanggakan. Jadi untuk jiwa-jiwa muda maupun yang sudah berkeluarga, mobil sedan ini layak juga untuk dipinang dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi untuk yang pertama kali main mobil atau perlu mobil dengan harga yang cukup terjangkau, Civic Vario ini bisa layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli. Tapi dengan catatan, nah ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan sebelum membeli. Dan di video kali ini aku membahas dulu untuk yang eksterior dan interior. Oke, next video kita akan bahas yang lebih penting, yaitu kaki-kaki sama mesin. Karena momok dari mobil tua ini adalah di bagian mesin dan kaki-kaki menurut pendapatku selama memiliki mobil Civic Vario ini. Jadi teman-teman, see you on next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!